Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, pada pembelajaran hari ini kita akan membahas tentang mawaris. Materi ini dapat teman-teman temukan dalam buku Pendidikan Agama Islam kelas 12 SMA atau sederajat semester 2. Yang akan kita bahas pertama kali adalah pengertian mawaris. Mawaris merupakan serangkaian kejadian mengenai pengalihan kepemilikan harta benda dari seseorang yang meninggal dunia kepada seseorang yang masih hidup. Maka, untuk memenuhi pewarisan ini, ada 3 unsur yang harus dipenuhi. Yang pertama, adanya orang yang meninggal. Kemudian yang kedua, adanya harta benda untuk diwariskan. Dan yang ketiga, adanya satu atau beberapa orang yang masih hidup sebagai ahli waris. Selanjutnya kita akan membahas tentang dasar-dasar hukum mawaris. Dasar hukum mawaris yang paling utama diambil dari Al-Quran, kemudian As-Sunnah, dan selanjutnya adalah ijma' dari para ulama, kemudian sebagian kecil hasil ijtihad dari para mujtahid. Dasar hukum mawaris yang menjadi acuan atau patokan dalam Islam, yaitu Quran Surah An-Nisa ayat ke-7, kemudian hadis dari Abdullah ibnu Amr, kemudian selanjutnya kompilasi hukum Islam mulai pasal 171 dan seterusnya. Selanjutnya kita akan membahas tentang ketentuan-ketentuan mawaris dalam Islam. Yang pertama adalah ahli waris. Jumlah ahli waris yang berhak mendapatkan harta warisan dari seseorang yang meninggal dunia sebanyak 25 orang. 15 orang dari pihak laki-laki dan 10 orang dari pihak perempuan yang telah ditentukan. Kemudian yang kedua adalah syarat-syarat mendapatkan harta warisan. Yang pertama, tidak adanya penghalang yang menghalangi. Kemudian yang kedua adalah kematian dari seseorang yang diwarisi. Dan yang ketiga adalah ahli waris hidup pada saat orang yang mewarisi meninggal dunia. Yang selanjutnya adalah sebab-sebab seseorang menerima harta warisan. Yang pertama adalah nasab atau keturunan, yang kedua adalah pernikahan, yang ketiga adalah wala atau seseorang yang memerdekakan seorang budak laki-laki atau perempuan. Selanjutnya yang keempat adalah sebab-sebab untuk tidak mendapatkan harta warisan. Yang pertama adalah kekafiran, yang kedua pembunuhan, yang ketiga perbudakan, yang keempat perzinaan, dan yang terakhir adalah li'an. Selanjutnya yang kelima adalah ketentuan pembagian harta warisan. Ahli waris dalam Islam dibagi menjadi 2 macam. Yang pertama adalah ahli waris dzawil furud atau yang mendapatkan bagian telah ditentukan. Kemudian ahli waris asabah atau yang bagiannya adalah berupa sisa dari ahli waris dzawil furud. Demikian teman-teman pengetahuan yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat, tetap semangat dan jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.